Selama ini, Shah Al-Yahya memilih untuk berdiam diri. Senyumnya tetap manis di hadapan kamera, ucapannya tetap sopan di hadapan wartawan, dan raut wajahnya seakan tidak pernah mengenal duka. Namun siapa sangka, di sebalik senyuman itu tersembunyi luka yang mendalam, luka yang telah dipendam bertahun-tahun lamanya, luka yang perlahan-lahan merobek jiwanya sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, dalam satu temu bual eksklusif, yang kini menjadi buah mulut seluruh negara, Shah pecah kesunyian. Suaranya bergetar. Namun setiap kata-katanya seperti panah tajam, menyentap, menggetar, dan menggugah hati rakyat Malaysia. Saya bukan wanita sempurna, tapi saya seorang istri yang pernah mencoba segalanya untuk rumah tangga kami, luah Shah dengan nada penuh emosi. Buat pertama kalinya, Shah mendedahkan bahwa sepanjang perkawinan mereka, dia telah menjadi mangsa kepada tekanan emosi dan manipulasi yang sukar dibayangkan. Awal Ashari, seorang figura lelaki yang selama ini dipuja ramai, didakwa sebagai suami yang tidak seperti yang dilihat umum. Menurut Shah, sejak awal perkawinan mereka, dia sudah mula melihat sisi gelap awal. Seorang lelaki yang obses terhadap kawalan, yang tidak tahan jika Shah lebih berjaya daripadanya. Dia pernah marah hanya karena saya menerima tawaran lakonan yang lebih besar dari tawaran yang dia dapat. Kata Shah, matanya bergenang. Setiap kali saya melangkah ke set, saya perlu minta izin seperti seorang pesalah. Tahun pertama perkawinan mereka, tahun yang sepatutnya menjadi fasa bulan madu yang indah, berubah menjadi satu medan perjuangan. Shah mendakwa dia terpaksa mengorbankan banyak peluang kerjaya hanya karena awal enggan dia bekerja dengan pelakon lelaki tertentu. Malah, Shah turut mendedahkan bagaimana awal sering menggunakan kata-kata yang menjatuhkan semangatnya. Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Orang kenal kamu sebab kamu istri aku. Kalau aku tak ada, karier kamu pun tak kemana. Kata-kata ini, walau tidak meninggalkan lebam di badan, telah meninggalkan lebam yang lebih parah di jiwa. Shah mengakui bahwa dia pernah menangis setiap malam, tertanya-tanya sama ada dia layak untuk bahagia, atau adakah ini harga yang perlu dibayar karena mencintai seseorang yang salah. Apa yang lebih mengejutkan, Shah turut berkongsi bahwa dia telah beberapa kali coba meninggalkan rumah, namun setiap kali juga dia dipujuk kembali dengan janji-janji manis yang akhirnya hanya menjadi racun. Dia tahu kelemahan saya mudah percaya, saya mudah berharap. Tetapi, seperti luka yang tidak dirawat, hati Shah akhirnya tidak lagi mampu menahan. Shah turut mendedahkan bahwa satu insiden pada malam ulang tahun pertama, perkawinan mereka telah menjadi detik titik tolak dalam keputusannya. Pada malam itu, Shah telah menyiapkan kejutan romantik dengan bunga, lilin, dan makan malam di rumah. Namun yang pulang malam itu bukanlah awal yang manis dan penuh kasih. Sebaliknya, dia pulang dalam keadaan marah, menuduh Shah mementingkan hal remeh dan membuang masa. Dia koyakkan bunga yang saya beli. Dia tengking saya di depan anak pembantu rumah. Dan malam itu saya tidur dalam bilik air, terkunci sendiri, hanya karena saya tak sanggup dengar dia menjerit lagi. Sejak malam itu, Shah berkata jiwanya mati sedikit demi sedikit. Dia mula menjauh, bukan dari tanggung jawab, tapi dari penderitaan yang tidak kunjung henti. Kawan-kawan rapat perasan perubahan itu, namun Shah tetap memilih diam. Saya malu, katanya. Saya takut orang akan kata saya gagal sebagai istri. Saya tak mahu jadi bahan gosip. Namun kini, selepas semuanya berakhir, Shah tidak mahu terus menjadi watak yang bisu. Dia mahu suaranya didengar, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk melepaskan. Untuk setiap wanita yang terperangkap dalam perkawinan beracun, untuk setiap istri yang pernah dipaksa memilih antara karier dan cinta, antara harga diri dan perempuan baik, Shah tampil bersuara. Yang membuat kisah ini lebih tragis, atau mungkin lebih dramatik, ialah bagaimana awal Ashari masih mengekalkan image lelaki idaman. Di hadapan kamera, dia kelihatan sempurna, suami penyayang, ayah Mithali. Tetapi di balik pintu rumah, kata Shah, dialah mimpi ngeri yang membunuh kebebasan dan impiannya. Saya tahu ramai tak akan percaya.
Ramai akan kecam saya. Tapi saya dah terlalu lama berdiam diri. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang membebaskan diri. Sha menegaskan dengan mata penuh air namun suara yang kian tegas. Kini, selepas bertahun-tahun memendam, Sha akhirnya berdiri, bukan lagi sebagai istri kepada Awal Ashari, tetapi sebagai Sha al-Yahya, wanita yang memilih untuk menyayangi dirinya sendiri lebih daripada apa-apa yang lain. Namun, masih banyak persoalan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya berlaku di sebalik dinding rumah mewah mereka? Apakah ini baru permulaan dari kisah yang lebih kelam? Atau adakah ini cuma cebisan kecil dari gunung ais yang selama ini tenggelam? Dan persoalan yang paling besar, apakah benar Sha akhirnya bebas? Atau adakah dia masih dihantui oleh bayang-bayang yang selama ini memerangkapnya? Ketika Sha al-Yahya duduk di sofa kelabu di sudut ruang tamu rumah kecil, yang kini menjadi tempat perlindungannya, dia menyentuh perlahan-lahan rantai emas nipis di lehernya. Itu satu-satunya barang yang dia bawa keluar dari rumah agam milik Awal. Bukan karena nilainya, tetapi karena rantai itu hadiah terakhir dari ibunya sebelum meninggal dunia. Tangannya menggigil sedikit, tetapi bukan karena takut, karena akhirnya dia bebas. Atau mungkin karena dia masih belajar untuk merasa bebas. Di hadapannya, sebuah cawan teh yang sudah sejuk, tidak disentuh sejak ia diletakkan sejam lalu. Sha tidak minum, tidak makan, tidak tidur lena, sejak dia melangkah keluar dari hubungan itu. Tapi kali ini, kegelisahan bukan datang dari Awal. Ia datang dari kenangan. Kenangan yang datang tanpa diundang, menyelinap melalui celah-celah pintu malam, dan memeluknya erat dalam gelap. Sha bukan hanya seorang pelakon. Dia seorang pemerhati, dan setiap luka, setiap nada suara, setiap pandangan yang dilemparkan oleh Awal dahulu, semuanya tertanam dalam memorinya seperti bingkai-bingkai gambar lama yang berhabuk dalam album usang. Masih jelas di pikirannya bagaimana Awal akan mengeluh setiap kali Sha berdandan terlalu lama untuk menghadiri acara. Kenapa perlu pakai macam tu? Nak tunjuk kat siapa sebenarnya? Kalau kau cantik pun, belum tentu orang hormat kau. Dia tahu, kata-kata itu bukan sekadar cemburu, ia adalah racun psikologi. Awal mahu dia merasa bersalah karena mahu kelihatan cantik, karena mahu berdiri di bawah cahaya pentas sendirian. Awal mahu dia percaya bahwa semua pencapaiannya hanyalah bayang-bayang di belakang seorang lelaki. Satu malam, Sha teringat dia menangis tersak di bilik mandi, berpaut pada singki, seperti seorang pesakit yang kehilangan pegangan pada realiti. Ketika itu, dia baru saja menerima anugerah pelakon wanita terbaik, tetapi tidak ada bunga, tidak ada pelukan, tidak ada ucapan tahniah dari suaminya. Hanya diam dan sejuk. Dan malam itu, Sha sadar bahwa kemenangannya hanya bermakna sesuatu bagi dunia luar, tetapi tidak pernah bagi lelaki yang dia cintai. Namun Sha bukan wanita yang mudah patah. Dia coba memulihkan rumah tangga mereka berkali-kali. Dia pernah menulis surat panjang, penuh dengan harapan dan pengakuan, diletakkan di sisi katil Awal. Surat yang tidak pernah dibalas. Dia coba menjemput Awal ke sesi terapi pasangan, tetapi lelaki itu menolak, mentertawakannya. Apa kau ingat kita nih gila ke? Kau je yang lemah. Bukan aku, katanya dengan nada acuh tak acuh sambil mata terus melekat pada skrin telepon. Kini, di rumah kecilnya itu, Sha menggantung potret anak perempuannya di dinding ruang makan. Wajah kecil itu adalah satu-satunya cahaya yang tidak pernah padam dalam hidupnya. Mama janji takkan biar kamu lihat mama lemah lagi, bisik Sha setiap pagi sebelum keluar bekerja. Dia sudah mula menerima tawaran lakonan semula, bukan karena mahu membalas dendam, tetapi karena dia mahu berdiri di atas kakinya sendiri. Karena Sha tahu, suara wanita seperti dirinya perlu didengar. Bukan karena dia selebriti, tetapi karena dia adalah wajah bagi ramai wanita yang masih berdiam di rumah mereka sendiri, masih tidur dengan air mata, masih tersenyum dengan luka yang ditutup bedak. Kadang-kadang, Sha termenung lama di tepi jendela, melihat hujan turun dan bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana dia boleh bertahan selama itu? Jawabannya tidak mudah, karena cinta, karena harapan,
karena takut dengan stigma masyarakat. Sha akui, bukan mudah untuk melawan bisikan dalam kepala yang mengatakan, mungkin kau memang tak cukup baik. Tetapi setiap hari, dia belajar untuk berkata sebaliknya, aku cukup, aku lebih dari cukup. Ada satu sudut dalam bilik tidur Sha yang kini menjadi tempat dia menulis jurnal. Tempat di mana dia melepaskan segala emosi yang tidak boleh ditunjukkan di media sosial. Dalam tulisan-tulisannya, Sha mencatat semua yang dia pelajari, bagaimana trauma tidak akan hilang dengan cepat, bagaimana kepercayaan pada diri sendiri perlukan masa untuk pulih, dan bagaimana keberanian bukan bermakna tidak takut, tapi memilih untuk bertindak, walaupun dalam ketakutan. Sha tidak mencari simpati. Dia mencari keadilan bagi dirinya sendiri, dan setiap langkah yang dia ambil kini, dari menghadiri sidang mahkamah hingga ke menghadiri sesi terapi trauma, semuanya adalah bentuk cintanya kepada diri sendiri. Sesuatu yang telah lama dia abaikan demi seorang lelaki yang tidak pernah melihat nilainya. Di luar sana, ramai yang masih tertanya-tanya, apa sebenarnya berlaku di antara Sha dan Awal? Tapi Sha tidak mahu menceritakan semuanya, bukan karena dia takut, tetapi karena dia memilih untuk menjaga maruah dirinya. Dia percaya, kebenaran akan perlahan-lahan menampakkan dirinya, seperti cahaya matahari yang menembus kabus pagi. Dan walaupun kisah ini belum selesai, Sha kini berada di tempat di mana dia boleh bernafas semula. Tempat di mana dia boleh menjadi dirinya tanpa takut, tanpa disekat, tanpa dipertikai. Masih ada luka, masih ada malam-malam sepi, masih ada kenangan pahit. Tapi Sha Al-Yahya kini bukan lagi wanita yang sama. Dia adalah wanita yang sedang membina semula dirinya. Bata demi bata, air mata demi air mata, dan harapan demi harapan. Malam turun dengan diam. Angin berdesir perlahan melalui celah jendela yang tak rapat, menyapu perlahan helaian nota kecil yang tergeletak di atas meja, sekeping kertas yang tertulis dengan tulisan tangan halus, lipatannya kusut, seakan sudah lama disimpan, atau mungkin terlalu sering dibaca. Di situ, tertulis hanya satu ayat, aku tahu semua yang kau sembunyikan. Sha membacanya sekali lagi malam itu. Matanya tidak berkedip, seakan coba menembusi maksud di sebalik baris kata itu. Surat itu datang tanpa nama, tanpa sampul, tanpa tanda-tanda yang jelas. Ia hanya muncul, entah bagaimana, di dalam peti surat rumah sewanya. Dan sejak hari itu, hatinya tidak lagi tenang. Sudah 2 minggu sejak dia muncul dalam temu bual eksklusif, dan seluruh negara masih bergema dengan namanya. Ada yang memuji keberaniannya, ada yang mengecam. Tetapi yang paling menakutkan Sha bukanlah suara-suara luar, melainkan suara dalam dirinya sendiri. Suara yang berkata mungkin semua ini baru permulaan. Setiap malam, dia mendengar suara halus di luar pintu. Langkah kaki, angin, atau sesuatu yang lebih gelap. Kadang-kadang, telepon bimbitnya berdering pada jam 2 pagi, hanya untuk senyap bila dijawab. Tidak ada nombor, tidak ada suara, hanya senyap, tetapi senyap yang mencekam, seolah-olah seseorang sedang menonton, sedang menunggu dia membuat satu kesilapan. Sha tahu, selama ini dia bukan satu-satunya yang tahu rahasia rumah tangga mereka. Ada orang lain. Seseorang yang mungkin tahu lebih banyak dari dirinya sendiri. Seseorang yang mungkin pernah menyaksikan atau menjadi sebahagian daripada apa yang berlaku di balik tirai rumah agam itu. Dalam satu temu bual yang tidak disiarkan sepenuhnya, Sha pernah menyebut tentang satu malam di mana dia hilang ingatan sebentar, satu frasa yang menimbulkan tanda tanya besar. Namun wartawan memilih untuk tidak menyiarkan bahagian itu. Kenapa? Adakah karena ia terlalu sensitif? Atau karena ada tekanan dari pihak tertentu untuk menutup mulutnya? Saya pernah bangun satu pagi dengan luka di tangan dan tidak ingat bagaimana ia terjadi. Bila saya tanya, dia hanya berkata saya mengigau dan melukai diri sendiri. Sha menunduk saat mengucapkan kata itu, dan air mukanya berubah seketika. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih menakutkan, sedang coba menembus permukaan ingatannya. Rumah agam itu, tempat segalanya bermula, kini kosong. Tetapi Sha sering merasakan seperti masih ada sesuatu tertinggal di situ.
sesuatu yang menanti untuk dijumpai, atau mungkin disembunyikan selamanya. Ada bilik yang dia dilarang masuk, ada laci yang sentiasa berkunci, dan ada veil hitam yang hanya awal tahu di mana disimpannya. Apakah Shah sedang melarikan diri dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kegagalan rumah tangga? Apakah awal menyimpan rahasia yang lebih kelam daripada yang dapat dibayangkan? Dan siapa sebenarnya yang menghantar nota itu? Beberapa hari lalu, Shah bertemu semula dengan seorang bekas pembantu rumah yang pernah bekerja dengan mereka. Wanita itu, Fatimah, kini tinggal jauh di utara, dan Shah perlu memandu hampir 7 jam untuk menemuinya. Perjumpaan itu berlangsung di sebuah warung kecil yang dikelilingi sawah. Fatimah menggigil ketika melihat Shah. Matanya merah, bibirnya kaku. Dan apa yang dia katakan selepas itu mengubah semuanya. Kak Shah, malam tuh, bukan Kak yang jerit. Suara tuh, bukan suara manusia. Shah membeku. Nafasnya tertahan. Dia tidak berani bertanya lebih. Fatimah hanya menangis, lalu pergi meninggalkan Shah dengan lebih banyak persoalan daripada jawaban. Sejak itu, Shah mula bermimpi. Mimpi tentang bilik bawah tanah, tentang cahaya merah samar, tentang bisikan yang memanggil namanya. Apakah ini sekadar tekanan mental akibat trauma, atau ada sesuatu yang benar-benar berlaku? Sesuatu yang selama ini dia paksa dirinya untuk lupa? Ada kalanya, Shah ingin sekali kembali ke rumah itu, bukan karena rindu, tetapi karena dia perlu tahu. Dia perlu tahu apa yang pernah berlaku di balik dinding-dinding batu itu. Dia perlu tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan siapa awal, yang mungkin bukan hanya sekadar seorang suami, tetapi seseorang yang menyimpan sisi lain. Orang luar tidak pernah tahu seluruh cerita. Mereka hanya melihat apa yang dipersembahkan. Senyuman Shah di karpet merah, pegangan tangan mereka di hadapan kamera, ucapan romantis yang dirancang, tetapi tidak ada siapa tahu apa yang berlaku selepas pintu ditutup. Tidak ada siapa tahu bahwa Shah pernah menulis diari setiap malam dengan harapan jika sesuatu berlaku padanya, ada bukti ditinggalkan. Tapi kini, diari itu hilang. Dari luar, hidup Shah kelihatan stabil. Dia kembali ke set penggambaran, dia muncul di majalah, dia tersenyum dalam iklan. Tapi dalam hati, semuanya kabur. Setiap kali dia berada seorang diri, bayang-bayang itu muncul kembali. Dan nota itu, entah kenapa, makin banyak. Setiap kali, ayatnya berubah. Kau belum selamat. Aku masih ingat malam itu. Ada yang melihat. Shah mula menyiasat sendiri. Dia menyemak semula CCTV lama, menyelongkar folder dalam komputer riba lamanya, mencari message lama di telepon. Tapi sesuatu terasa tidak kena, seolah-olah ada tangan gaib yang telah menghapus bukti. Atau lebih menakutkan, menambah sesuatu yang tidak pernah ada. Suatu malam, Shah terjaga dan mendapati televisi menyala sendiri. Skrin hanya menayangkan rakaman CCTV, dirinya sedang tidur. Tetapi, siapa yang merakam? Dia coba hubungi pihak polis, tetapi tiada laporan dibuat. Dia hubungi peguam, tetapi ada halangan perundangan yang tiba-tiba muncul. Dan awal, dia menghilang dari media, tidak muncul, tidak menjawab sebarang dakwaan. Dan Shah, dia kini hidup dalam teka-teki yang dia sendiri belum pasti bagaimana mahu diuraikan. Karena ini bukan sekadar kisah tentang seorang wanita meninggalkan perkawinan toksik. Ini adalah kisah tentang apa yang berlaku apabila kebenaran terlalu lama dikunci. Dan kini, kunci itu sudah mulai retak, namun pintunya belum terbuka. Beberapa hari selepas insiden televisi yang menyala sendiri, Shah mula merasa keletihan yang tidak dapat dijelaskan. Tubuhnya lesu, tetapi pikirannya tidak pernah diam. Dia mula mencatat segala peristiwa aneh itu dalam satu buku kecil berkulit hitam, seolah-olah menulis akan membantu dia menenangkan diri, atau setidaknya membina satu garis masa yang logik. Tapi yang ganjil, setiap kali Shah membuka semula buku itu, ada ayat-ayat yang dia yakin bukan miliknya. Ingat malam itu, kau tinggalkan seseorang di sana. Kau bukan mangsa sepenuhnya. Setiap baris seakan berbisik ke dalam hati,
menyusup jauh ke dasar jiwanya yang semakin rapuh. Apakah ini gangguan mental, halusinasi, atau adakah memang benar selama ini ada satu kisah lain, kisah yang selama ini terhapus dari ingatannya sendiri? Sha tidak pernah melaporkan kehilangan diari lamanya kepada sesiapa. Tapi satu pagi, buku itu muncul semula di atas meja dapur. Bersih, tanpa habuk, dan di muka surat terakhirnya, tertulis dengan dakwat merah, "Jika kau benar mahu tahu, kembali ke sana." Hatinya memberontak. Dia tahu dia tidak patut. Tetapi sesuatu dalam dirinya, satu bahagian yang tak pernah reda, sejak malam dia meninggalkan rumah itu mendesak dia untuk kembali. Untuk membuka semula pintu yang telah lama ditutup. Mungkin bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mencari kembali siapa dirinya yang sebenar. Malam itu, Sha memandu sendirian ke rumah Agam yang pernah menjadi istananya dan penjaranya. Rumah itu kini gelap, pintu pagar berkarat, cat dinding sudah mula mengelupas, tapi tidak ada siapa yang tinggal. Tidak ada kereta, tidak ada bunyi. Dia berdiri lama di depan pintu sebelum memasukkan kunci yang dia masih simpan. Bunyi kunci berpusing seperti gema yang menggetarkan masa lalu. Dan saat pintu itu terbuka, bau yang sudah lama dikenali menyambutnya. Bukan bau pewangi ruangan mahal, tapi bau kenangan yang berlapis-lapis manis, pahit, dan asing. Langkah demi langkah, dia melangkah masuk. Setiap sudut seperti beku dalam masa. Gambar mereka masih tergantung, kusyen masih tersusun, bahkan ada gelas di atas meja yang masih berisi air kering. Tapi, suasana sepi itu bukan sepi biasa. Ia sepi yang menjerit dalam diam. Sepi yang memerhati. Sha menuju ke tangga. Dan seperti yang dia pernah rasa dulu, kakinya berat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tahu kemana dia harus pergi. Ke bilik yang pernah dikunci. Bilik yang awal selalu larang dia dekati. Bilik yang tidak pernah disebut dalam mana-mana temu bual, tidak pernah direkam dalam sebarang gambar. Tangannya menggigil saat menyentuh tombol pintu besi tua itu. Tapi pintunya tidak berkunci. Bilik itu gelap, hanya satu lampu siling yang berkelip perlahan. Di dalam ada meja lama, beberapa rak buku, dan kamera. Banyak kamera. Kamera tersembunyi. Ada monitor kecil yang masih menyala. Dan di tengah bilik itu, satu kerusi kayu dengan tali yang masih tergantung. Sha menahan nafas. Di meja, ada satu fail hitam. Fail yang dipenuhi foto-foto, sebahagiannya adalah dirinya. Tidur. Menangis. Tersenyum palsu. Dalam semua gambar ada sepasang mata di belakang. Awal atau orang lain, tangannya mencapai satu gambar yang berlainan gambar seseorang yang tidak dikenalinya. Seorang wanita muda. Wajahnya pucat. Di belakang gambar itu ada tulisan tangan halus, "Dia datang sebelum kamu, tapi dia tak pernah keluar." Jantung Sha berdetak laju. Dia tidak tahu siapa wanita itu. Tapi kenapa ada gambar wanita itu dalam rumah ini? Kenapa dia tidak pernah tahu? Dia berpaling ke arah kamera. Dan untuk seketika, monitor itu berkelip. Rakaman langsung dari ruang tamu. Dan dalam rakaman itu, dia melihat dirinya berdiri di bilik itu. Tapi tidak bersendirian. Seseorang berdiri di belakangnya. Dia berpaling pantas, bilik itu kosong. Kosong. Kosong, dia berlari keluar. Nafasnya terputus-putus, tubuhnya lemah. Rumah itu semakin sempit, semakin gelap. Dan saat dia menutup pintu rumah di belakangnya, suara di dalam kepalanya kembali berbisik. "Kau bukan satu-satunya saksi, tapi mungkin kau yang terakhir." Pagi esoknya, rumah itu kosong semula. Pihak berkuasa menerima laporan daripada jiran bahwa cahaya menyala sepanjang malam, tetapi tiada siapa kelihatan. Bila mereka masuk, semuanya dalam keadaan bersih, rapi, tidak ada fail, tidak ada gambar, tidak ada kamera, dan tidak ada Sha. Di dunia luar, spekulasi mula tersebar. Ada yang kata Sha melarikan diri ke luar negara. Ada yang kata dia coba melindungi seseorang. Dan ada yang bisik bahwa Sha tidak pernah keluar dari rumah itu malam itu.
temu bual terakhirnya menjadi siaran ulang tayang. Dan setiap kali ia dimainkan, ada penonton yang berkata mereka melihat sesuatu dalam pantulan cermin di belakang Shah. Sesuatu atau seseorang. Tapi tak ada yang pasti. Tak ada bukti, hanya teka-teki. Dan dalam diam, cerita Shah perlahan-lahan bertukar menjadi legenda satu kisah tentang seorang wanita yang melangkah ke dalam kebenaran. Dan mungkin tidak pernah kembali. Atau mungkin dia masih di sana, menunggu seseorang lain membaca file itu, menunggu seseorang lain melihat apa yang dia lihat, atau menunggu untuk dilupakan. Akhir yang bukan akhir, karena ada kisah yang tak boleh ditamatkan, dan ada kebenaran yang lebih selamat jika tetap terkubur.